Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Fitriyanti dari kelas 12 PKM 1 SMK BPPI Bale Endah. Pada pertemuan ke-7 Daring Bahasa Indonesia, kami diberi tugas untuk menceritakan sejarah pribadi atau biasa disebut dengan autobiografi. Di sini saya akan menceritakan sejarah pribadi saya. Halo, nama saya Intan Fitriyanti. Saya biasa dipanggil Intan. Saya dilahirkan di Kabupaten Bandung pada tanggal 17 November tahun 2002. Ayah saya bernama Nana Mariana dan ibu saya Eti Rohaiti. Saya adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Kedua kakak saya berjenis kelamin laki-laki dan saya satu-satunya anak perempuan. Jadi tidak heran kalau saya sering dibilang anak tercantik di keluarga saya. Saat ini saya tinggal di Arjasari, Banjaran, Kabupaten Bandung. Pada tahun 2008, orang tua saya menitipkan saya ke salah satu TK yang tidak jauh dari rumah saya, yaitu TK Al-Ikhlas. Saya setiap harinya berjalan kaki karena jaraknya yang begitu dekat. Di sana saya mendapatkan banyak sekali pengalaman. Di TK, saya terbilang anak yang paling aktif dan ceria. Di sana, saya sering mengajarkan kepada teman-teman saya apa yang saya ketahui. Dan terkadang saya sering membantu guru-guru di sana dalam memberikan nilai baik pada tugas saya maupun tugas teman-teman saya. Setahun kemudian, akhirnya saya wisuda dari TK. Dan alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan dengan anak yang terbaik di angkatan TK saya. Saya sangat senang sekali mendapatkan ucapan selamat dari teman-teman saya. Ya meskipun akhirnya saya merasakan sedih karena harus berpisah dengan teman-teman saya. Setelah lulus dari TK, orang tua saya mendaftarkan saya ke sekolah dasar, yaitu Sekolah Dasar Negeri 1 Arjasari, yang sama sekali tidak jauh dari rumah saya. Saya pulang pergi ke sekolah, terkadang jalan kaki atau juga bisa diantar jemput oleh kakak saya menggunakan sepeda motor. Di sana saya mendapatkan banyak sekali teman baru. Saya senang mempunyai banyak teman. Nah, di sekolah saya setiap tahunnya mengadakan acara tari-tarian, khususnya pada acara perpisahan kelas 6 SD yang akan melanjutkan ke jenjang SMP. Di sana ada tari-tarian tradisional dan modern. Setiap tahunnya saya tidak pernah melewatkan acara itu. Saya dan teman-teman saya selalu saja mengikutinya. Kami berlatih dan terus berlatih. Kami menghafalkan dari gerakan satu ke gerakan yang lain, agar pada saat pementasan kami tidak kebingungan soal gerakan. Mulai kelas 4 SD, saya mulai ikut perlombaan akademik. Di sana saya pernah menjadi wakil sekolah untuk mengikuti perlombaan mata pelajaran matematika. Namun sayangnya saya tidak bisa mewujudkan harapan sekolah dan saya tidak bisa membawa yang terbaik untuk sekolah. Namun itu tidak membuat saya patah semangat, tapi membuat saya lebih rajin dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Kelas 5, saya kembali mengikuti perlombaan itu. Saya lagi-lagi membawa mata pelajaran matematika. Saya hanya lolos di tahap 1 dan kedua, dan saya tidak bisa melanjutkan di babak final. Saya sangat kecewa, tidak bisa membanggakan sekolah. Namun guru saya mengatakan, jangan patah semangat, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Dari situ saya berpikir optimis agar saya bisa mendapatkan juara-juara lain di lain waktu. Selama duduk di bangku sekolah dasar, alhamdulillah saya selalu menjadi juara kelas. Itu tidak membuat saya untuk menjadi angkuh dan sombong dan tidak merasa puas sama sekali. Namun itu menjadi suatu motivasi agar saya bisa mempertahankan dari tahun ke tahun. Dan pada akhirnya tahun 2015 saya lulus dari sekolah dasar dan alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan sebagai siswa yang dapat mempertahankan prestasi dari tahun ke tahun. Saya melanjutkan sekolah ke sekolah menengah pertama negeri 1 Arjasari dan jaraknya tidak jauh dari rumah saya. Pada saat pertama masuk, saya mengikuti MOPD selama 4 hari berturut-turut. Di sana saya mendapatkan banyak teman dan banyak suasana baru.
Di SMP saya, setiap tahunnya menggunakan sistem acak untuk perpindahan kelas. Itu membuat saya senang dan semangat untuk mendapatkan teman-teman baru. Namun entah kenapa, dari tahun ke tahun saya selalu mendapatkan kelas C. Dari kelas 7 SMP, saya mulai aktif di organisasi dan ekstrakurikuler. Saya mengikuti organisasi OSIS dan ekstrakurikuler pramuka. Untuk hari Selasa, saya menyempatkan untuk kumpul OSIS, dan hari Kamis untuk menyempatkan ekstrakurikuler pramuka. Dan untuk hari Sabtu, saya harus membagi waktu antara kumpul OSIS dan latihan pramuka. Namun, tiba-tiba ada peraturan baru, yaitu setiap siswa tidak boleh mengambil kegiatan lebih dari satu, apalagi yang jadwal kumpulnya bentrok. Nah, kebetulan ekstrakurikuler dan organisasi yang saya ikuti mempunyai jadwal yang bertabrakan, yaitu sama-sama hari Sabtu. Dari situ, saya mengambil keputusan untuk lebih fokus di pramuka, karena pramuka di sini mempunyai banyak kegiatan dan selalu mengikuti perlombaan. Dari mulai morse, semapur, sandi-sandi, P3K, pengetahuan umum, pengetahuan kepramukaan, dan juga latihan baris berbaris. Perlombaan itu membuat saya lebih banyak sekali teman-teman dari sekolah manapun. Kebetulan di tahun 2016 saya ikut serta dalam perlombaan, dan alhamdulillah saya mendapat juara kedua dari perlombaan yang saya ikuti, yaitu morse untuk tingkat Jawa Barat dan Banten. Selain pengalaman non-akademik, saya juga memiliki banyak sekali pengalaman akademiknya. Salah satunya, saya pernah menjadi perwakilan sekolah tingkat kabupaten untuk berlomba dalam mata pelajaran IPS. Di situ ada beberapa pengalaman yang tidak dapat saya lupakan, yaitu saya harus mondar-mandir bolak-balik ke ruang guru untuk mendapatkan soal-soal saya yang meminta untuk mengerjakan agar saya bisa saat perlombaan. Saya harus mengejar materi dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, di situ saya kebetulan masih kelas 8, dan pastinya saya harus bisa setidaknya menguasai sedikit demi sedikit materi yang sudah diajarkan kepada kelas 9. Alhamdulillah juga dari tahun ke tahun saya selalu menjadi juara kelas. Itu membuat saya lebih mengenal dan dikenal oleh guru. Oh iya, ada satu cerita yang entah itu lucu atau aneh. Jadi, waktu SMP ada beberapa guru yang saya ingat, yaitu Pak Dadang, Pak Cecep, dan guru lainnya yang selalu memanggil saya dengan nama panggilan lain, yaitu Citra dan Bunga. Padahal mereka tahu nama saya adalah Intan, tapi entah mengapa mereka selalu memanggilnya dengan nama panggilan itu. Dimulai SMP, saya mulai menyukai bidang perbankan, dan saya berharap saya bisa melanjutkan ke sekolah lanjutan untuk jurusan akuntansi ataupun perbankan. Di detik-detik menuju kelulusan, banyak sekali guru yang menanyakan kemana saya akan melanjutkan sekolah. Dan saya selalu menjawab, insya Allah saya ingin masuk ke SMK Negeri 3 Bale Endah dan mengambil jurusan akuntansi keuangan lembaga. Tiba saatnya kelulusan, saya mendapatkan nilai yang cukup kecil, yaitu hanya 21. Di situ saya mulai pesimis. Saya memikirkan apakah saya bisa untuk masuk ke SMK Negeri 3 Bale Endah atau tidak. Saya merasa kecewa, sedih. Namun dengan terusnya guru-guru di sana menyemangati saya bahwa saya pasti bisa. Dan akhirnya saya mau untuk mencoba mendaftarkan diri ke SMK Negeri 3 Bale Endah. Saya sudah mulai belajar mengenai akuntansi untuk tes jurusan nantinya. Di sana saya langsung mempunyai beberapa teman, yaitu Iklima, Ange, Risma, dan Intan. Nah, kami di sana selalu berlima, dan kami juga sempat berfoto bersama. Namun, pada saat pengumuman hasil tes, di antara kami hanya 2 yang lolos, yaitu Ange dan Risma.
dan sisanya harus mencari sekolah lain untuk melanjutkan. Saya tidak lolos karena nilai yang keluar kurang dari nilai yang disyaratkan dalam jurusan akuntansi keuangan lembaga. Pada saat saya mendengar pengumuman itu, saya sangat kecewa, saya sangat sedih, saya nangis. Saya tidak mau pindah ke sekolah manapun karena saya dari awal mau masuk SMK, saya ingin sekali di SMKN 3 Bale Endah. Namun pengumuman hasilnya saya harus mencari sekolah lain. Di situ terakhir kalinya saya berada di SMK Negeri 3 Bale Endah. Saat itu ayah saya terus membujuk untuk mencari sekolah lain, dan akhirnya saya mendapatkan sekolah lain yaitu SMK BPPI untuk sekolah saya menimba ilmu sampai saat ini. Kenapa pilih Bale Endah? Padahal kan Bale Endah dan tempat rumah saya jauh sekali. Nah, jadi saya memilih Bale Endah karena ingin mencari suasana baru dan pengalaman baru. Karena jarak yang jauh dari sekolah ke rumah, setiap paginya saya selalu diantarkan oleh ayah saya. Dan untuk pulangnya, saya selalu naik angkutan umum. Dari sekolah ke rumah, saya harus menaiki 2 angkutan umum dengan jangka waktu 1 jam. Saya daftar di SMK BPPI terbilang paling terakhir karena saya daftar setelah adanya pengumuman dari SMK negeri. Nah, dengan tidak sengaja di sana saya bertemu kembali dengan teman lama di SMK Negeri 3 Bale Endah, yaitu Iklima Yuniar. Ternyata dia juga kembali daftar di sekolah yang sama dan kebetulan juga mengambil jurusan yang sama. Oh iya, di SMK BPPI terdapat 3 jurusan, yaitu TKJ, RPL, dan PKM. Nah, di sini saya memilih PKM, yaitu Perbankan Keuangan Mikro, yang merupakan jurusan harapan saya dari awal. Awal masuk SMK BPPI, seperti biasa, saya mengikuti MPLS selama 4 hari berturut-turut. Di sana setiap harinya kami dibimbing dan diberi pengetahuan sedikit demi sedikit oleh senior-senior OSIS di sana. Dan setiap harinya kami juga selalu mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang pengenalan perjurusannya. Selesai mengikuti MPLS, tiba akhirnya pembagian kelas. Saya mendapatkan kelas 10 PBK 1 dan lagi-lagi saya bersama Iklima Yuniar. Di jurusan perbankan, kami diajarkan materi mengenai jurusan dan materi umum. Pada materi jurusan, kami diajarkan tata cara pembukuan dalam perbankan dan tata cara menyikapi dan bersikap pada saat kita menjadi karyawan di bank nantinya. Saya memilih jurusan ini karena saya mempunyai cita-cita, yaitu ingin menjadi seorang auditor keuangan yang handal. Di SMK, saya mengikuti 2 kegiatan, yaitu organisasi OSIS dan ekstrakurikuler pramuka. Lagi-lagi, jadwal keduanya saling bertabrakan, sehingga saya harus memilih salah satu kegiatan. Dan saat ini, saya memilih untuk bertahan di OSIS dan mengorbankan pramuka. Di OSIS SMK BPPI Bale Endah, dari jabatan tertinggi sampai terendah, ada beberapa tahap, yaitu harus mengikuti beberapa pelantikan. Dan alhamdulillah saya telah mengikuti semuanya. Di OSIS SMK BPPI Bale Endah, terdapat beberapa sekbid atau seksi bidang. Yang pertama, ada Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada sekbid Secure Smart. Yang ketiga, Karya Ilmiah Remaja. Yang keempat, jurnalis. Yang kelima, medik. Yang keenam, kewirausahaan. Yang ketujuh, kesenian. Dan yang kedelapan, IT. Nah, di OSIS saya masuk ke sekbid 2, yaitu Secure Smart, dan saya mempunyai jabatan sebagai komandan satuan. Nah, sebagai komandan satuan, saya mempunyai tugas untuk dapat mengarahkan mau itu ke angkatan ataupun ke adik kelas dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Dan apabila ada suatu masalah di OSIS, saya harus lebih dewasa dan berusaha berpikir kritis agar saya menemukan jalan keluar dari masalah tersebut tanpa menyakiti pihak satu dan pihak yang lainnya.
Di SMK BPPI kegiatannya begitu padat, sehingga saya harus bisa membagi waktu saya untuk mengerjakan tugas dari sekolah dan mengerjakan tugas di OSIS. Dan alhamdulillah saya sudah terbiasa untuk membagi waktu di antara banyaknya kegiatan-kegiatan. Di SMK BPPI sama seperti pada saat SMP, setiap tahunnya ada sistem acak untuk perpindahan kelas. Itu lagi-lagi membuat saya lebih banyak teman yang saya dapatkan. Untuk kesekian kalinya, saya benar-benar bersyukur karena di sana saya menjadi juara kelas. Dan saat ini saya telah masuk ke kelas 12 dan sebentar lagi saya akan menempuh kelulusan dan saya akan lulus dari SMK BPPI Bale Endah dengan harapan saya mendapatkan nilai terbaik yang nantinya akan saya gunakan untuk melamar kerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak nantinya. Sekian cerita sejarah pribadi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.